Seorang anak laki-laki dipukuli hingga tewas oleh polisi. Ketika keluarganya mencari keadilan, para polisi menolak mengungkapkan keberadaan tersangka. Melihat perilaku mereka yang mengerikan, pria gondrong itu pun marah. Ia menyalakan bom molotov dan melemparkannya ke gerbang polisi. Sebagai pimpinan geng setempat, ia memerintahkan rekannya untuk menyerbu kantor polisi. Pertama-tama merusak kekacauan tersebut dan kemudian mencuri sebuah mobil polisi, menyatakan perang terhadap para polisi. Setelah kembali ke komunitasnya, pria gondrong bersama orang-orang memutuskan untuk melawan ketidakadilan sampai akhir. Sementara itu, sejumlah besar polisi bersenjata lengkap dan menunggu perintah untuk memadamkan kerusuhan. Melihat situasi yang mengerikan, beberapa warga berusaha melarikan diri, tapi kemudian dikepung dan dipukuli oleh polisi setelah mencapai gerbang. Hal ini menyebabkan semakin banyak orang bergabung dalam kerusuhan. Meskipun kekurangan amunisi, pria gondrong memerintahkan para pemuda untuk menambahkan kembang api. Untuk menghentikan laju mereka bahkan melemparkan kulkas ke lantai bawah. Sementara itu, polisi mulai melawan, melemparkan gas air mata ke lantai atas, memaksa mereka mundur. Namun selama kerusuhan, sebuah media tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa anak laki-laki itu tidak dipukuli sampai mati, melainkan memiliki kondisi jantung bawaan. Kebohongan ini semakin membuat pria gondrong marah. Ia memimpin anak buahnya ke bawah. Setelah mendengar polisi memasuki permukiman, ia segera memimpin mereka untuk membalaskan dendam. Meskipun polisi diperlengkapi dengan baik dan memiliki semprotan merica, orang-orang lebih banyak jumlahnya dan mereka dengan cepat dipukul mundur. Akhirnya pimpinan polisi kehilangan kesabaran dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, menuntut agar para pemberontak ditangkap. Meskipun para pendemo memiliki kembang api, polisi yang diperlengkapi dengan tameng dengan cepat memaksa pendemo mundur. Polisi dengan cepat mengambil alih. Namun serangan membabi buta mereka menyebabkan warga yang bersembunyi di rumah mereka menyalakan kembang api yang kemudian mereka kumpulkan kembali untuk memaksa polisi keluar dari gedung dan masuk ke alun-alun. Tak lama kemudian polisi terpaksa menggunakan perisai untuk perlindungan. Tapi pria gondrong menyalakan bom molotov menghancurkan formasi polisi yang kokoh. Para polisi melarikan diri dengan panik dan pria gondrong menyandra seorang polisi yang menyamar. Mereka terus mengancam untuk mengungkapkan pembunuhnya. Pada titik ini, seorang petugas militer menghampiri pria gondrong dan ternyata petugas itu adalah kakaknya pria gondrong dengan mengatakan bahwa jika kerusuhan tidak berakhir, militer akan menjadi target berikutnya. Namun pria gondrong menolak untuk mempercayai polisi dan tetap bertekad untuk melawan. Lihat perlawanannya yang tak kenal lelah, kakaknya memukulnya dan membawa Sandra pergi. Namun tepat ketika mereka hendak kembali, mereka dikira preman dan dipukuli. Akhirnya mereka tidak punya pilihan selain kembali ke permukiman. Saat mereka bertemu lagi, pria gondrong mengancam dengan bom molotov menuntut agar ia menyerahkan para sandera atau ia akan membakar rumah-rumah permukiman. Namun ia tetap menolak untuk menyerahkannya. Pria gondrong yang kesal menyalakan bom molotov, tapi tiba-tiba beberapa polisi bersenjata muncul di belakangnya dan seketika menembaknya.